3. Nomor 73. 1, 2, 3. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menembus setia hati yang tunduk semadi, diminta segala murni suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dan kolekte kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita membuka Mada Bakti 155, 156. Kita berdoa, jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Pengumuman, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Ada pengumuman untuk malam hari ini masih seperti biasa mengenai pengumpulan iuran rumah tangga pastor, iuran kemandirian dan Natal Paskah, supaya diaktifkan kembali karena berhubungan dengan masih di awal bulan, bisa dibayar sekarang melalui bendahara atau nantinya bisa juga datang ke rumah kami untuk membayar sesuai dengan ada berapa bulan yang belum dibayar atau tertunda. Dan untuk yang mortalitas, saya rasa masih seperti kemarin, kita membayarnya melalui pengurus yang sudah dilantik kemarin, yaitu saudara Tangke Margonda Tanu dengan Alek Trianto. Nah, itu supaya tidak membingungkan atau membingungkan bendahara karena terlalu banyak yang mau direkap atau takutnya salah. Hanya itu saja. Jadi iurannya dapat dicatat dulu berapa bulan yang mau dibayarkan. Setelah itu disertaples, kemudian bisa diserahkan ke Alek Trianto, supaya bisa serahkan ke Tangke Margonda Tanu, supaya nanti saudara Tangke bisa ketemu beliau di gereja pada hari Minggu. Hari Minggu kan ada misa kedua. Biasa di situ ada Pak Ignatius Karno dengan Pak Suroso. Jadi kembali diingatkan untuk mortalitas bisa ke Alek Trianto dengan cara dicatat nanti status uangnya biar naik nyeker ya mereka. Nah, kemudian bisa diserahkan ke Tangke atau Tangkenya tidak sempat, Alek langsung serahkan ke Pak Karno. Nah, itu aja. Saya rasa hanya itu aja. Terima kasih. Saya sebenarnya Pak yang berhubung mereka anak-anak kami itu kan udah pindah dan tempatnya itu sangat jauh, Kota Baru Ujung, Swadaya, Komplek Borneo Indah, Icon Resident, jauh sekali. Jadi kalau saya dengan ayah ke sana tuh dari sini taksi itu kurang lebih 75.000 dan saya kaki kan agak pendek. Nah, kami hanya minta tolong ibu-ibu yang mau menyetor. Nah, seperti Ibu Yeni ini nyetor, jangan disuruh telanjang kayak gini, dikasih keterangan. Keluarga Bu Yeni uangnya 200 untuk bulan sekian-sekian. Jadi nanti pokok Alek yang langsung menangani. Jadi saya bukan ini, cuman ini saya ambil dulu, nanti saya mau telepon Ayah Atam dulu, gimana baiknya. Apakah dia masih tetap bersedia untuk menyerahkannya di Sabtu siang ke sini untuk nyerah ke Pak Karno kan sambil dijenguk-jenguk kami. Kalau dia bilang mah saya agak kesulitan karena jauh, nanti untuk sembahyang berikutnya akan saya sampaikan kembali. Ini saya ambil dulu, ya, karena mereka walaupun udah pindah ke sana rumahnya, hatinya tetap di sini. Ya, itu. Alek, ada yang mau disampaikan? Lingkungan Santo Rupinus.
tanggal 10 bulan 6 2024 Oh, yang kolekte di rumah Ibu Yeni. Ibu Yani, Yani, Ibu Yani, nenek kembar. 112.000. dari mulai yang motor dulu. Tanggal 20 bulan 5 2024 kolekte di rumah Pak Sigar 123.000. Total kolekte, total uang kas lingkungan sektor Pinus 5.876.300 rupiah. Sekian dan terima kasih. Ada tambahan. Alek mau menyampaikan ada beberapa yang hasil rapat dari timnya kemarin, tim mortalitas. Silakan. Jadi kalau yang iuran permanen ini yang Mortalitas. Mortalitas. 6 bulan itu enggak bayar, 6 bulan tidak lunas. tidak lunas itu dianggap hangus. Anggap itu apa? Bisa masuk baru lagi. Dikeluarkan dari anggota. Keluar anggota. Ya kalau bisa nanti dibuat surat itu, Bro. Surat ketika dia udah 5 bulan tidak bayar, saran ya, itu surat dulu yang pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau dia tidak ngambil surat itu dititipkan ke ketua lingkungan supaya dia tidak mengamuk juga gitu. Siapa tahu dia 6 bulan itu dia berangkat ke luar gitu ya. Nanti begitu untuk aspirasi saja, karena saya mendengar juga dari beberapa umat juga mengeluh kalau misalnya langsung dikeluarkan begitu, padahal dia mungkin sebelumnya itu masih lancar gitu kan. Tiba-tiba kalau yang memang udah tahun lalu tidak lancar ya tidak masalah ya kan. Tapi dia baru tahun ini 6 bulan itu rupanya mungkin dia ada kesulitan karena tidak ada kendaraan atau apa gitu. Yang lama punya itu, yang lama yang 2019 kan? Oh. Itu kan masih ada 2019. 2019 kan banyak yang tidak melunas tuh. Termasuk ada kemarin ku serahkan sama itu. Ya. Sama katalah kita ngomong ya macam si siapa? Si Anu. Pokok si Anu lah gitu, jangan pakai nama lah, tidak enak. Si Anu aja, si Anu. Ada di garis merahnya ada. Jadi gini, waktu malam itu ada Koko Ale kasih ke saya catatan Ya. siapa-siapa yang 6 bulan itu, karena Ayah Atam tuh belum sempat untuk ngetik, terus dia sharekan ke lingkungan, karena kadang kan kalau keluar kota tuh 1 minggu dia balik sudah letih, belum dia gini-gini dengan anaknya kan, jadi kayaknya belum. Nanti malam saya WA dia, kalau memang masih ini minta tolong di-sharekan ke lingkungan siapa-siapa. Nah, saya sebagai perantara mohon yang merasa belum, kalau masih mau aktif tolonglah itu diperhatikan. Tapi kalau memang merasa saya ada kok yayasan lain, nanti saya ada kok yang ngurus, silakan. Jangan sampai nanti lalu yang ngurusnya itu yang dikejar-kejar. Ya, itu sebenarnya jujur kesadaran kita sendiri, karena itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Nah, malah waktu itu saya dengar ada gini, Ayah Atam, Pak, katanya nanti saya bisa ambil ke rumah, Bapak telepon aja saya kalau memang udah ada uangnya, sampai gitu dia. Jadi kan tolong dipahami, karena kita ini sama-sama kerja, sama-sama sibuk, tapi tolong dibantu gitu loh. Jangan sampai yang ditugaskan sosial ini lalu menjadi beban pula kan. Jadi saya minta tolong juga, nanti ada kata dia udah share, tolong diperhatikan. Saya masih bisa tetap membantu selama dia masih bolak-balik lah istilahnya ke sini ke sana. Nanti saya bisa koordinasi bantu dengan Koko Ale. Tapi kalau untuk saya mengantar ke Pak Karno, saya mohon maaf karena kaki saya juga pendek. Minta tolong ayahnya belum berangkat, tumbang duluan kan. Jadi gitu. Nanti saya tetap berusaha untuk membantu selama mereka masih periode bertugas lah. Kalau dia bilang, "Mam, saya tidak bisa lagi," nanti terserah Koko Alek menunjuk siapa yang jadi temannya gitu. Itulah. Jadi satu lagi tambahan, yang kalau tidak yang dari multiplikas itu, yang sosial punya, kami siap membantu juga. Yang contoh ya kemarin waktu tidak masuk mortalitas, siap dibantu. Contoh yang di kemarin tuh yang Pak siapa tuh yang di tempat si Pak Maran yang meninggal,
kan kami yang mandi jenazah, Ya. kami semua bantu. Cuman ada biaya-biaya yang harus. Ada biaya. Tidak ada biaya ya. Tidak ada biaya. Tetap dibantu kan? Dibantu. Kalau petinya itu ada di gereja. Sudah ada yang sosial punya. Nah, itu Pak Hen yang menanganinya. Oh, jadi berarti paguyuban kita ini walaupun dia non anggota, ketika dia tidak mampu atau kesulitan, tetap paguyuban ini karena dia memang karya sosial, dia tetap membantu. Siap membantu. Kami siap membantu. Dan bahkan kalau dia memang mohon maaf tidak memiliki dana, ya tetap dibantu tanpa biaya, kecuali ya kan ada hal-hal tertentu ya. Kalau makan minum kan tidak dibantu. Yang dibantu itu adalah pelayanan baik pemandian jenazah, pengurusan jenazah. Bahkan kalau memang keluarga itu memang minim sekali dibantu petinya ya kan dan sebagainya. Ya, saya dengar itu sangat baik juga. Dan bagi kita ini kita bersyukur bahwa di paroki ini sudah ada paguyuban. Kalau di paroki MRPD itu baru sosialisasi, baru dibentuk. Ya. Jadi puji Tuhan kita di sini. Nah, kalau paroki MRPD itu namanya Paguyuban Santo Lazarus. Ya kan? Nah, kalau di Stella Maris itu belum. Ya. Waktu itu sudah benchmark atau studi banding di tempat Pak Roso. Cuman karena masih ya harus disampaikan ke banyak pihak, jadi belum jadi. Jadi puji Tuhan kita sudah bisa, ya itulah tadi. Kalau di Bengkayang itu lebih dulu, di lingkungan kami dulu di Bengkayang itu namanya juga sama paguyuban. Karena memang paguyuban ini dia itu dibentuk tujuannya pada prinsipnya adalah, karena kalau orang sudah kedukaan tuh semuanya blank. Ya, yang pengurus juga blank, karena kan dia fokusnya, ya kita kan harus paham manusiawi. Makanya paguyuban ini dibentuk tujuannya adalah bela rasa terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Karena salah satu amal kita sebagai orang Katolik itu mendoakan orang yang meninggal dunia. Itu kewajiban. Jadi mohon bagi orang Katolik itu jangan takut meninggalkan atau ya misalnya karena kita juga akan meninggal. Mendoakan atau melayat atau apa begitu. Nah, itu tambahan dari saya supaya banyak umat kita ini untuk memberikan pemahaman itu sulit sekali ya, untuk bisa bekerja sama. Jadi puji Tuhan ya kan, kita memiliki pengurus yang kuat ya. Saya sangat ya yakin orang-orang tua kita itu memang dia punya kepercayaan dan trust yang bagus. Marilah kita ikut bagi yang ya bisa, bagi yang tidak bisa ikut coba sampaikan ke ketua lingkungan, ya kan? Kemarin saya ngomong beberapa tahun lalu ngomong dengan Pak Armadi ini, bagi yang tidak bisa tuh coba ngomong gitu, ya, supaya bisa kita bantu dari uang kas. Tapi asalkan memang dia memang udah tak mampu, jangan mohon maaf misalnya anaknya mampu, orang tuanya dibiarkan, begitu. Jadi itu saja yang dapat disampaikan ya. Saya hanya mau menjembatani karena memang hal-hal semacam ini memang sensitif. Berikutnya saya memberitahu bahwa untuk orang muda kita yang kemarin kita rencanakan ikut di Nyarongkop, sepertinya ditunda dulu kegiatannya itu. Ditunda sampai waktu yang tidak pasti. Jadi belum ada pengeluaran dana kan, rencana kan kita mau bayarkan tuh ya, tapi belum ada. Ada 4 orang waktu itu ya. Kemarin tidak salah si Ica WA saya, ya kalau tidak ada pemulirnya kan belum ya. Jadi ada 4 orang tuh yang kita mau kirimkan ke Nyarongkop untuk kegiatan pengkaderan itu, tapi sepertinya masih ditunda ya. Entah tahun ini atau tahun depan, saya tidak tahu, tidak dapat informasi lagi. Jadi demikian. Jadi belum ada uang kas, jangan sampai dibilang udah dikeluarkan kan, padahal belum ada. Jadi ada 4 orang waktu itu yang kita calonkan, yaitu Angel, kemudian Priska, Cia, dan Jonas. Jadi untuk informasi saja, klarifikasi. Jangan lalu bilang, oh kami, Mau nanya nih, kalau kita
Udah ada? Di Paguyuban udah ada? Udah ada. Tinggal telepon Koko Aleng. Nanti ada yang itu tuh, berkabung Lina. Pokoknya itu kan ada di grup itu kan ada WA tuh. Nanti kita hubungi itu ya. Sebenarnya dari seksi sosial lingkungan tuh boleh juga belajar itu cara memandikan jenazah. Nanti tolong Bang Alek, kalau pas ini praktek ini mohon maaf bukan prakteknya itu memang pas kebetulan ada yang dipanggil Tuhan, ditelepon saja supaya bagaimana sih cara memandikan jenazah itu. Kalau di rumah sakit tuh bisa belajar dari Bu Sumi dengan Bu Koni kan. Tapi kalau yang untuk memandikan jenazah orang Katolik itu kan dia kan ada doanya tuh sebenarnya, sebelumnya didoakan dulu, kemudian ya sambil ini. Sebenarnya ada itu caranya tuh. Cuman kalau ada yang mau belajar, itu ada namanya pastoral care, Bu. Kalau ilmunya tuh pastoral care. Nah, memandikan jenazah sampai kalau di seberang dulu ada namanya almarhum Pak Sonek itu udah dimandikan, diciumnya lagi. Apapun penyakitnya, itu yang saya salut. Diciumnya, benar-benar diciumnya. Ya. Tahap apapun penyakitnya diciumnya. Ya kan? Tapi dia udah meninggal, bukan sakit karena mencium jenazah, bukan karena penyakit yang lain. Memang benar-benar dia ada ilmunya itu. Ya. Ilmunya ada, Bu. Ya. Cuman memang untuk belajar ilmu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang pulang, tidak usah bingung-bingung. Kalau misalnya salah satu di lingkungan kita tidak bisa hubungi aja ketua lingkungan dulu. Nanti ketua lingkungan, Lek, ada ini di sini. Paguyuban yang bergerak gitu. Jadi nggak usah ini. Pokoknya intinya tuh tahu nama Koko Asuh apa dia dulu Koko Asuh. Kalau Koko Alek nggak tahu, udah ada dibentuk dari gereja memang. Udah dibentuk. Jadi termasuk itu udah dengan pelayanan misa Ya, segala ya. macam tuh sampai dia ke pemakaman kalau nggak salah. Ya, sampai pemakaman. Cuma Ada kode etiknya itu. Kalau perempuan itu boleh memandikan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak boleh memandikan perempuan. Saya kurang, itu memang etikanya. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki memandikan laki-laki. Nah, kalau perempuan itu bisa memandikan perempuan dan bisa memandikan laki-laki. Kalau laki-laki bukan tidak boleh. Kalau dianut sih boleh-boleh saja asalkan sudah minta izin dari keluarganya. Nanti kan tidak enak. Kalau misalnya itu istri seseorang, ya kan? Kalau laki-laki silakanlah. Tapi kode etiknya itu tidak boleh membocorkan apapun yang dimandikan itu, ya kan? Ini kadang ini kan degil-degil juga ya, tapi udahlah, itu intermezzo lah ya. Jadi itu saja. Nanti ada satu tambahan. Kalau perempuan itu termasuk Lina. Itu terus Lina, terus siapa lagi tuh? Eva. Ada 4 orang dia, ada 4 orang. Kalau yang laki-laki siapa, Bang? Laki-laki Bang Alek. saya, Wih, mantap. termasuk si siapa? Bukan Pak Suroso. Si siapa? Yang Pak Suroso ketua. Tono. Tono berdua ya. Kedua, itu saya minta tambahan. Saya bilang kalau kami berdua tidak sanggup Pak, itu bilang. Jadi betul kan kalau laki-laki kan hanya memandikan laki-laki kan? Perempuan tidak, kalau laki-laki tidak boleh mandikan perempuan. Itu. Baik. Supaya tak mendapatkan orang sebelum mati itu mandi. kalau ingat Baik, itu saja karena memang ini menarik. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah keakraban kami di lingkungan Santo Rupinus ini. Semoga informasi-informasi yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk saling bersenda gurau, tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami yang hadir pada kesempatan ini, berkatilah lingkungan Santo Rupinus, Paroki Bunda Maria Jeruju, dan seluruh umat-Mu yang ada di Kuskupan Agung Pontianak ini, dan juga di muka bumi ini, agar kami bersatu padu hidup rukun damai dan sejahtera. Ada agenda terbesar yang akan kami laksanakan di Indonesia, yaitu kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus, yaitu Paus yang ketiga mengunjungi Indonesia. Semoga rencana tersebut dapat
dilaksanakan berkat-Mu dan kehendak-Mu. Dan bimbinglah kami agar kami selalu bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja tinggal sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat dan doa ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Senin ini di rumah Bu Ratna sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup kita tutup dengan lagu Beri Salam ke Maria 206, nomor 206. 1, 2, 3. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kalik dunia. Di depan tatamu rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, dengarlah nada pujian rakyatmu. Dengan teguh hati berserah padamu, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Ratu Rosari, Bunda pengasih, harapan yang tunggal dalam bahaya, selamatkan kami dengan rosarimu, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Selamat malam, salpe.